Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur saya sudah dapat berjumpa dengan Bapak Kasih Haji Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan informasi beliau kurang sehat. Nah, kita tanya dulu dengan beliau ini. Sekarang kesehatannya bagaimana? Gimana kesehatan sekarang, Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau dalam bahasa Arabnya tuh kama ra'aitani, sebagaimana Anda melihat saya. Jadi bagaimana Anda melihat saya sekarang? Apakah sehat atau tidak? Itu yang penting. Saya lihat Pak Aman setelah Bapak sering WFH nih semakin semakin ganteng lah. Alhamdulillah, itu dari Allah semua itu. Jadi untuk teman-teman seprovinsi Kepulauan Riau ini kan pasti dapat videonya karena saya punya data semua nomor WA sekali total 580. Ya. Nah, itu nanti saya informasikan Pak Aman sekarang sudah kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita sama-sama doakan kita juga sehat walafiat. Oh ya Pak Aman, kemarin sakit apa itu sebenarnya? Itu kalau saya coba renungkan dan saya coba perhatikan, itu adalah ujian Allah saja. Ujian Allah saja. Ujian Allah di satu sisi, dan saya disuruh istirahat. Iya. Kenapa? Karena yang pertama saya itu dikasih ujian pas PPKM. Pas PPKM. Nah, jadi ketika PPKM itulah saya diuji Allah, disuruh istirahat di rumah. Karena memang saya mendengar tidak terlalu keluarga sudah merasa bahwa saya semacam terlalu banyak kesibukan. Nah, sehingga mungkin ada kelimak sehingga harus istirahat. Dan takdir Allah itu pas dengan perintah pemerintah. Takdir Allah itu saya diuji dan PPKM pun datang, makanya saya istirahat di rumah dulu. Nah, setelah habis PPKM saya sudah aktivitas kembali, tidak ada masalah lagi. Terus gini Pak Aman. Ya. Pak Aman ini kan selain kasih haji di sini. Ya. Kabarnya menjadi dosen tetap juga. Itu di perguruan tinggi mana juga? Itu di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Kepulauan Riau. Di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Kepulauan Riau. Iya. Oh, ngambil apa? Pelajaran apa? Mata kuliah? Saya kebanyakan tafsir. Kebanyakan tafsir ya. Sudah dapat nomor apa tuh? Sudah, ini IDK namanya. Nomor induk khusus dari Dikti Pusat. Ada nggak bercita-cita menjadi profesor? Itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai itu, ini kan kita berjalan menuju Allah sebenarnya. Iya, iya. Ketika kita berjalan menuju Allah, sampai di mana kita bisa beraktivitas, membuat sesuatu, kalau Allah nanti menyampaikan itu, maka sampailah saya. Kalau tidak, ya tidak. Iya, iya. Pak Aman, kenapa saya tanya? Karena saya lihat Pak Aman ini selain sibuk ngurusi haji, 1000 ceramah, kena balik juga dosen yang buat buku. Nah itu karena terlalu banyak dosen di Batam, teman-teman saya hanya pandai ngomong aja deh, buat buku tidak dibuat. Salah satu dosen yang rajin buat buku mubalik juga itulah Pak Hablullah. Alhamdulillah. Yang sekarang jadi profesor. Begitu. Mengapa pertanyaan saya tadi ke situ? Oh gitu ya. Karena walaupun kita puluhan tahun menjadi dosen, kalau tak membuat buku tak akan ada profesor. Sampai tak bisa. Nah ini buku Pak Aman yang saya tengok nih Pak ya. Iya. Nasihat buat pengantin baru. Iya. Solusi bagi problematika rumah tangga. Betul. Ini kalau ada yang minat berapa harganya Pak Aman? Ini kalau cuma 25.000. 25.000. Tapi kalau ada orang yang mengatakan saya tak punya duit Pak, tapi saya mau baca, saya gratiskan. Teman-teman ya, saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Iya. Nanti saya minimal bawa 50 lah Pak. Iya. Nanti ketika ada orang berkonsultasi dengan saya, tolong belikan buku ini. Nanti setelah orang bayar baru saya bayar ke Bapak. Subhanallah. Gitu ya. Nanti saya minta 50 lah. Siap. Nasihat buat pengantin baru, solusi bagi problematika rumah tangga ya. Teman-teman yang butuh buku, ini sekaligus
promosi ya sebenarnya ya. Iya. Nah, bisa hubungi saya nanti. Promosi gratis ya. Iya. Yang ini 25.000. Iya. Oh, luar biasa Pak Ahmad. Ini ada menghitung usia dan meraih keberkahan. Kalau ini saya udah paham. Iya. Karena saya hari-hari menangani. Oh iya, betul. Nah, kalau yang menghitung usia dan meraih keberkahan ini gambarannya bagaimana? Gambarnya gini. Jadi pada prinsipnya buku-buku ini tersusun. Yang pertama kita tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an. Itu pertama, kemudian melihat alam semesta dari apa yang terjadi di alam ini. Maka ini saya sangat sering membaca fi yaumin kana miqdaru alfasana. Dalam satu hari hitungan Allah itu 1000 tahun untuk dihitung oleh manusia. Satu hari hitungan Allah. Satu hari hitungan Allah itu sama dengan 1000 tahun untuk manusia. 1000 tahun untuk manusia. Jadi kalau Allah bilang ini sehari, itu 1000 tahun. Ya Allah. Oleh karena itu saya kembali bertanya, kenapa sih umur Nabi itu sedikit, Nabi Muhammad hanya 60 tahun? Kalaulah umur Nabi yang paling panjang itu baik, maka pasti dia itu yang paling panjang umurnya. Berarti bukan urusan panjang atau tidak. Maka ini di sini menggambarkan bagaimana sebenarnya singkatnya usia manusia, tapi bisa meraih keberkahan beribu-ribu tahun. Oleh karena itu di sini saya tulis salah satunya itu ya. Sebenarnya dalam 60 tahun kita hidup itu dalam hitungan Allah hanya 1 jam dan 15 menit. Luar biasa. Kemudian saya tulis di situ berapa tahun orang 60 tahun itu hidup, berapa lama dia pipis, berapa jam dia pipis seumur hidup, berapa lama jam dia makan, berapa lama dia nonton, dan berapa lama dia rekreasi dan seterusnya, walaupun akurasinya mungkin 90%. Berarti lebih ke tasawuf Pak? Tak juga? Masuk tasawuf juga, masuk ada tasawufnya. Kalau tak salah Pak Ahmad ini orang tua ya dulu yang masuk suluk apa gimana? Iya saya pernah suluk juga. Oh iya. Okay. Kemudian yang ketiga, ini luar biasa judulnya. Jadi kalau yang ini menghitung usia meraih keberkahannya. Nah itu kan banyak orang tua nih tak berkah-berkah juga. Iya, Masya Allah. Ada yang ketiga, berdoa bersama malaikat. Maksudnya gimana Pak? Ya, maksudnya gini, orang kan selalu bilang begini, memanggil orang kita doa, mengharap ini dan ini untuk berdoa supaya terkabul doanya. Setelah saya teliti dalam hadis-hadis, ternyata ada momen-momen kita di mana kita itu sudah berdoa bersama malaikat. Nah, momen itulah yang salah satunya saya catat dalam buku ini, kapan momen itu. Yang kita sedang berdoa bersama malaikat sehingga diharapkan doa kita terkabul. Jadi itu adalah momen sekitar 11 kegiatan, 11 situasi di mana kita sebenarnya sedang berdoa bersama malaikat. Oke, berarti buku ini menjelaskan momen-momen kapan ketika kita berdoa bersama malaikat. Salah satunya itu. Ini berapa harganya Pak? Sama, saya bandel segitu semua. Oh, berarti semua buku semua termasuk 25.000. Karena yang 20.000 apa 25. Bagi saya yang penting itu ongkos cetak, bukan mencari keuntungan. Betul. Ya gitu. Ini bagi mubalik lebih cocok. Metode dakwah Nabi Muhammad terhadap makhluk jin. Wih, ngeri-ngeri nggak judulnya? Iya. Ini mana maksudnya Pak? Saya gini. Dakwah Nabi Muhammad terhadap makhluk jin. Berarti jin ini bisa kita dakwah. Iya. Jadi gini, salah satunya saya terusik sebenarnya dengan suara-suara dari luar negeri yang selalu menghina, ada orang-orang menghina Nabi. Dari situ saya makanya saya bilang ini tercipta buku ini dari alam ke Al-Quran atau dari Al-Quran ke alam. Orang selalu ada orang-orang yang menghina Nabi. Saya tak senang. Makanya saya mencari salah satu kelebihan Nabi. Ternyata Nabi Muhammad punya kelebihan, dia bukan hanya rasul untuk manusia, tetapi dia rasul untuk jin sekalipun. Makanya saya cari Al-Quran, mana dalilnya? Saya ketemukan, ternyata Nabi itu pernah mendakwahi jin. Sampai ada masjid jin namanya di Mekah, di Ma'la itu. Jadi itu inspirasi. Jadi ini ada di Mekah ada masjid jin. Ada masjid jin, masjid Bai'ah namanya, masjid jin juga. Jadi ini ada 2 metode dakwah Nabi yang dipraktikkan untuk mendakwahi
jin, sehingga jin itu berbaiat dia kepada Nabi untuk masuk Islam. Ini dalam sini ada nih. Berarti Nabi diutus ke dunia bukan hanya untuk Bukan manusia. manusia. Dengan jin juga. Jin, makanya Quran kan ada surat jin. Tapi bukan untuk setan mungkin ya. Setan tidak. Oke. Setan itu musuh Nabi. Musuh Nabi. Oh, artinya kalau jin kan tidak jadi semua musuh ya. Tidak. Oke, ada lagi nih, luar biasa nih. Doa-doa yang dibacakan pada acara-acara resmi di instansi pemerintah dan swasta Kota Batam. Nah, ini cocok bagi penyuluh ini sebenarnya. Banyak kita-kita ini kalau nak berdoa tuh asik nak nyatet aja. Menurut saya ini lebih tepat. Ini doa-doa yang dibacakan ini apakah Bapak buat apa rangkuman yang selama ini Bapak mimpin doa di beberapa tempat? Ya, jadi begini, selama saya di Urais dulu ada Bimas. Oh, sebelum Bimas Urais dulu ya? Ya, Urais dulu. Jadi kan ada tupoksinya itu baca doa. Baca doa instansi pemerintah, di instansi swasta. Jadi sebahagian kecil ya dapat saya rangkum. Maka itulah yang saya tulis, saya bukukan, tapi ini doa-doa ini bisa diinovasikan, bisa dikreasi sehingga bisa dipakai kapanpun oleh siapa yang menggunakan. Nah, itulah kelebihannya, tergantung lokasinya di mana, kapan waktunya, silakan. Tapi ini doa ini hampir lengkap. Sampai doa pengantin juga ada, doa HIV. Yang berkaitan dengan umum, doa 17 Agustus ada lengkap. Oh, jadi MTQ ada, MTQ ada. Upacara nasional ada, upacara Sabtu ada. Pelantikan paskibra ada. Pemilihan umum ada. Pemilihan umum ada, peletakan batu pertama RRI ada. Jadi ini ya teman-teman, ini kan kami juga Bapak kadang bingung juga ketika suruh doa. Kalau doa habis sholat biasalah kan. Ini berarti doa-doa selain Arab ada Latin ya kan? Latinnya lengkap. Jadi teman-temanku seluruh Kepri khususnya penyuluh atau semua pejabat yang biasa ya Pak, kalau harga buku 25.000 sekali mimpin doa 300.000 tak rugi lah saya kira ya. Subhanallah. Ini lagi yang hebat lagi Pak. Apa judulnya ini? Sejarah Haji Muhammad Nur dalam penyebaran ajaran Islam di Batu Besar Kota Batam. Ya. Kami ingin tahu Pak, ini kan Bapak membuat berarti sejarah. Iya. Haji Muhammad Nur dalam penyebaran Islam di Batu Besar. Ini mau balik wajib tahu Muhammad Nur ini siapa itu Pak kira-kira? Ya, jadi ini asbabul ahwalnya ya. Kalau dalam Quran ada asbabun nuzul, hadis ada asbabul wurud. Ini asbabul hal terbit buku ini begini. Selalu dulu ada orang litbang datang di Jakarta, litbang menanyakan, dia nanya, ini di Kota Batam ini siapa sih? Apakah ada tokoh-tokoh agama yang pernah menyiarkan agama dengan baik? Maka pada waktu itu Pak Kiai Nabhan menyuruh orang itu nemui saya. Katanya ada beliau ini Muhammad Nur. Haji Muhammad Nur. Jadi tetapi waktu itu orang litbang minta buku mana sejarahnya. Dari situlah saya berinisiatif asbabul halnya lah kalau sebab kenapa ini terbit. Jadi waktu itu saya panggil, saya karena ini adalah datuk saya, kakek. Saya tidak mau ada hal-hal yang tidak pas atau semacam mengkultuskan beliau. Oleh karena itu saya minta teman Pak Dahlawi, beberapa penyuluh, saya minta mereka yang menulis. Saya hanya untuk memberikan pandangan saja. Jadi saya mengawal jangan sampai ada kultus di dalam buku ini. Jadi ini betul-betul real. Apa yang ada sama beliau itulah yang ditulis, karena ini hanya saya sebagai pengarah saja, bukan sebagai penyusun. Sekedar gambaran Pak. Ya. Ini Haji Muhammad Nur ini lahir tahun berapa beliau ini? Dia yang saya tahu dia umurnya 63 tahun. 63 tahun. Meninggal, ya? Sudah, dia meninggalnya sekitar 7 tahun 70-an. Tahun 70-an. 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 Tahun ini. Enggak, 70-an. 70-an. Abad inilah ya. Iya, berarti abad ini tahun 70-an. Iya. Berarti beliau ini datuknya Pak Haji Amanuddin. Iya. Dulu bisa dijelaskan gambaran singkat perjuangan beliau, jangan terlalu detail Pak, nanti orang tak beli bukunya pula. Gambarannya gimana tuh Pak? Iya, jadi beliau ini sebenarnya biasa-biasa saja, tapi orang menilainya luar biasa.
saya tidak ingin mengkultuskan beliau karena dia kakek saya. Jadi banyak hal-hal yang beliau lakukan selama dia di Kota Besar, memberikan pelajaran, dan ada kitab-kitab yang biasa disampaikan, juga ada yang berwarna tasawuf dan lain sebagainya. Jadi gini, kalau masalah kehidupan saya kira dibaca lah bukunya, saya tidak enak untuk menyampaikan sebenarnya. Ya terus Pak, setiap hari ulang tahun Kota Batam ada namanya ziarah ke makam Nong Isa, kalau tak salah. Itu Pak Aman kan selalu pasti dilibatkan. Apa hubungannya itu dengan Nong Isa, dengan buku ini, dengan Bapak? Ada kaitan nggak? Sebenarnya begini, kaitan langsung tidak ada. Cuma kebetulan kepala pemerintahan kita pada waktu Pak Wali Kota Batam itu memang tidak pernah ketinggalan untuk haul beliau ini juga. Jadi setiap tahun mereka juga membuat semacam acara haul kepada makam kakek Haji Muhammad Nur. Itu saya sebenarnya, cuma kadang-kadang Pak Wali Kota itu safari, artinya bukan hanya Nong Isa, jadi ada lagi makam dari Bapak dia sendiri, itu juga didatangi bersama dengan pemuka-pemuka tasawuf sebenarnya. Jadi mereka kadang-kadang keliling sebenarnya, dan termasuklah beliau ini. Jadi kelihatannya ada kaitan, tapi kaitan langsung itu tidak ada sebenarnya. Oke, terus begini. Jadi menurut Bapak bisa dikatakan Haji Muhammad Nur ini penyebar Islam pertama di Batam, atau tokoh Islam pertama, atau ada yang lain setahu Bapak? Ya, kalau saya Batam ini kan termasuk kota baru kan? Kota baru. Memang Batam ini kan dulu sangat sempit ya. Ya, sangat terbatas transportasi. Saya dalam hal ini hanya ingin mengatakan bahwa beliau adalah sebahagian daripada orang yang menyebarkan dan meninggikan ajaran Islam di Batam. Luar biasa ya. Jadi beliau tidak ingin membuat pengkultusan, tapi buku ini ya, walaupun masih keluarga beliau, supaya tidak menimbulkan kultus, ya, ternyata yang lain ditulis sendiri. Ini luar biasanya nih menurut saya Pak. Yang lain ditulis sendiri, ini. Tapi ketika membuat sejarah tidak mau, supaya tidak kultus tadi ya. Ini menurut Dr. Andes Haji Amanuddin MA, beliau sendiri. Abdullah Dahlawi S.Hum, MSI, penyuluh kalau tidak salah. Alwi ARSE, kalau tidak salah. Mantan camat. Mantan camat. Nah, Kabake Seragan? Dr. Andes Herudin. Menurut penyuluh kita. Oke, baru paham saya. Dr. Andes MD, masih pegawai Kementerian Agama. Artinya buku ini tidak dibuat oleh beliau sendiri, melibatkan beberapa pihak. Karena nampaknya saya lihat Pak Aman ini sufi juga dia. Ketika ingin menyebut nama seseorang, maka harus melibatkan orang banyak. Jadi ada di buku ini sesuatu yang saya konten, karena dalam buku ini, dalam wawancara salah seorang penulis ini kepada murid-muridnya, salah satunya disebutnya begini, beliau ini pernah berada di Batu Besar hari Jumat, tapi sholatnya di Masjid Haram. Jadi sholatnya ada di Batu Besar, tapi sholatnya di Masjid Haram. Jadi itu sebuah wawancara ya. Di sini ada ya? Ada. Jadi itu yang salah satu saya jaga, artinya saya kawal. Jadi ketika itu terjadi, ketika itu disebutkan, saya masuk. Nah, itulah guna saya masuk. Masalah ini jangan diperdebatkan. Nah, saya kasih catatan. Karena kalau tidak kan menjadi masalah, menjadi kontroversi kan. Karena zaman dulu kiai-kiai kita, walaupun bukan hanya beliau ini Pak, di Jawa khususnya waktu saya di pesantren ada juga yang menyatakan seperti itu, orang menyebutnya waliullah. Iya, makanya kita menjaga. Kita meyakini Haji Muhammad Nur ini juga waliullah. Apa demikian? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Iya. Kalau ini kan buku ada 6. Ada nggak selain ini Bapak buat buku? Apa hanya 6 ini atau ada yang lain? Ada. Jadi ada antara lain Ar-Riqab dalam konteks kekinian. Ar-Riqab itu bagaimana? Ar-Riqab itu kan sebenarnya hamba sahaya, bagian yang mendapatkan zakat dalam pembagian zakat.
dalam konteks kekinian. Artinya begini, dalam semua hampir ya, beberapa waktu dulu, para pengelola zakat tidak lagi mempertimbangkan al-riqab karena hamba sahaya itu dianggap tidak ada. Padahal budak dalam konteks lain Dalam konteks lain ada. Jadi dalam buku itu saya tulis ada 5 mafhum daripada al-riqab itu. Artinya sekarang ini masih ada secara hukum, tapi secara zahir apa yang ada pada masa Nabi tidak ada lagi. Tapi yang lain masih ada. Jadi oleh karena itu pengelola zakat jangan diam diri, jangan berdiam, jangan kaku, jangan menganggap ini tidak ada. Terus ada lagi selain itu, Pak? Ada namanya manhaj tafsir. Itu untuk mahasiswa ya. Itu ditulis tentang bagaimana tafsir pada masa Rasul, sahabat, tabi'in, at-tadwin ketika dia ditulis, bagaimana kualitasnya, manhajnya bagaimana. Masih ada lagi, Pak? Ada lagi yang yang lain umpamanya ini menghindari tergerusnya kepemimpinan suami dalam keluarga. Menghindari tergerusnya kepemimpinan suami dalam keluarga. Nanti saya akan wawancara khusus dengan Bapak terkait 2 hal itu. Ya. Dibedakan tapi. Ya. Karena yang satu nanti untuk konsumsi bagi amil zakat, mulai bas provinsi sampai ke PZ, tentang makna riqab. Karena sekarang seolah-olah itu tidak ada. Nanti kita bedah khusus tentang itu biar dipahami oleh seluruh amil zakat lah ya, bas atau yang kedua itu tadi memahami tergerusnya, menghindari betul. Karena sekarang ini banyak suami KUB, Pak. Kalah oleh Masya Allah. Nah, itu faktanya begitu. Iya, makanya saya bilang tadi kita melihat lapangan, kita lihat Al-Quran, ini gimana sebenarnya ini? Ada lagi, Pak, selain itu? Ada. Apa itu? Jadi lansia problem dan solusinya menurut Al-Quran. Lansia problem dan solusinya menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Oh, semuanya dasarkan Al-Quran. Iya, kita kembali ke situ semua. Kan berarti Bapak ada 10 buku katanya, Pak? Ya ada, ya. Dan terus yang akan tadi 3. Masih ada lagi kira-kira? Masih sih, masih. Oke. Ada yang kontroversi tapi itu saya kira jadi ketika iblis berbuat baik. Ketika berbuat baik. Ada juga iblis berbuat baik ya? Ya Allah, dia lebih banyak baiknya daripada tidaknya. Tidak baiknya hanya sombong aja iblis. Yang lain itu baik semua. Kenapa orang ketika itu makanya saya mau nulis. Dasar kau iblis. Makanya saya mau tulis. Kenapa? Karena perbuatan baik iblis lebih banyak daripada tidak baiknya satu ya, sombong aja. Jadi kita jangan mengatakan iblis yang jelek. Ada juga baik iblis. Ya Allah. Masya Allah ya gitu. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berbincang dengan Haji Amanuddin. Beliau ini selain pegawai Kementerian Agama juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Kepri. Nah, dan insya Allah dengan buku yang ada 10 ini kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi profesor. Amin. Masya Allah. Amin tentu ya. Dan teman-temanku yang berminat beli buku beliau, menurut saya sangat tepat, khususnya para penyuluh atau para pendakwah ya. Insya Allah isinya berkualitas. Beliau ini adalah praktisi, artinya kuliahnya betulan, dan insya Allah buku ini juga untuk kalangan mahasiswa. Sebab sekarang ini banyak orang memiliki gelar tetapi tidak menjadi dosen. Tapi kalau sekaligus menjadi dosen biasanya tidak main-main. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Aman atas bincangnya. Nanti saya berharap beberapa buku saya pegang, atau minimal saya minta kontak personnya nanti mau beli dengan siapa, biar tujuannya nanti biar untuk memudahkan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.